Berarti tadi Mas juga sempat cerita ya, dia naik turun Mas ya. Berarti kan Iya. cukup istilahnya apa ya, di saham tuh volatil ya. Volatil. Nah ini kalau dari point of view-nya Mas Kuku, kita ngeliat volatil itu gimana kita harusnya menghadapi itu Mas ya, volatilitas mungkin di sisi pasar saham mungkin ya. Saya mungkin masih awam ya, cuma mungkin kalau kayak di saham tuh mungkin lebih volatil dibanding dengan instrumen seperti reksadana, obligasi negara dan lain-lain gitu Mas ya. Itu gimana sebaiknya kita menghadapi seperti itu Mas? Sebenarnya volatilitas yang bikin kita ngerasa oh ini tidak aman tuh karena kita Insecure langsung. insecure Iya, karena iya. kita investasinya short term berarti. Iya, Short term atau jangka menengah lah ya, menengah ya. nggak yang panjang banget. Betul, Misalnya betul. kita jangka panjang banget, kita cukup lihat fundamentalnya. Fundamentalnya. Ini ternyata Company bagus gitu. company bagus, semua orang pasti pakai. Itu kita harusnya nggak peduli sama volatilitas. No problem ya itu ya. No problem. Bisa gas aja dah. Cuman kalau kita investasinya adalah short term, volatilitasnya jadi bikin kita takut kan. Ya, sering kepikiran. Iya. Oh ini turun, ini lagi turun nih, lanjut kayak turunnya. Ada beberapa rekan-rekan saya sering lihat, waduh, perusahaan ini lagi turun nih gitu, terus dia kayak pusing sendiri gitu. Nah itu mungkin karena belum siap ya menghadapi itu berarti Mas kira-kira ya? Enggak sih, itu dia takut, itu bagus menurut gua. Oh gitu? Nah, karena dia aware bahwa, gua tuh memang harus hati-hati nih ketika sahamnya turun, ketika investasi kita turun gitu kan. Iya. Menurut gue itu bagus karena dia jadi tahu bahwa ternyata gue tuh gue main short term, gue tuh harus beneran ngelihat. Iya, oke. Kalau misalnya kita bodo amat malah bahaya juga. Bahaya kan? gitu. Jadi, apalagi short term bodo amat itu bahaya sekali sepertinya. Bener. Iya. Jadi yang harus dilakukan, kalau gue ya, yang kita lakukan itu adalah kita harus punya risk appetite kita. Risk appetite, batas maksimum kerugian kita berapa? Batas maksimum kerugian ya. Karena kalau jadi bikin auto cut loss ya. Auto cut loss. Cut loss di titik tertentu. Itu bisa di sistem bisa di setup gitu Mas ya. Iya, bisa di setup. Biasanya kalau di saham di sekuritas itu ada. Cuman kalau misalnya kayak di reksadana pun kita ada potensi turun ya. Oke. Itu nggak ada auto cut loss, tapi yang harus aware ya kita. Iya, kita nge-cut loss manual lah. Cut loss manual. Iya. Sampai di titik mana kita punya maksimal kerugian yang kita mau tanggung gitu ya. Iya. Ada misalnya 1% lah, 5% lah, 10% lah kita rugi. Iya. Kenapa kita perlu itu? Karena kita kan nggak bisa tiap hari, atau kita tuh mungkin masing-masing sibuk kali ya, sibuk sama pekerjaan kita, pekerjaan asli kita. Yang utama itu apa? Jadi kan kita nggak fokus ke ngeliatin ininya ya, portfolio investasi kita. Betul. Auto cut loss ini tujuannya adalah untuk membatasi maksimal rugi kita seberapa. Oke. Jadi misalnya kita cut di 5%, dia akan berhenti 5%, kita udah langsung nggak megang lagi. Tujuannya adalah untuk memastikan ketika dia turun lagi, misalnya ke 10%, ke 50%, kita udah aman di sini. Udah aman di cut 5% gitu ya. Nah, terus itu strategi cut loss ya. Cut loss ya. Cuman tujuannya adalah untuk supaya kita nggak rugi lebih banyak lagi. Betul. Emang ada potensi baik lagi sih. Iya. Ya cuman ya. Kalau ngomongin short term kan Mas ya. Kalau ngomongin short term udah lupakan lah. Gitu. Lupakan ya. Kadang emang bakal naik, iya. Tapi nggak tahu kapan. Iya. Tapi selain bakal balik, kemungkinan turun juga ada. Gitu. Ada. Apalagi kalau trennya lagi turun kali Mas ya. Apalagi trennya lagi turun. Iya. Nah, benar sih. Itu strategi cut loss. Strategi profit taking itu adalah kalau misalnya lagi volatil nih. Iya. Kalau saya sih biasanya sama. Kita punya batas kapan kita jual. Memang bakal ada kemungkinan. Misalnya kita targetin, saya profit taking di 10% nih maksimal. Karena nih lagi volatil nih. Iya. Kita harus batasin nih lagi volatil atau tidak ya. Oke, harus tahu dulu nih ya berarti ya kondisinya. Kalau tidak volatil sih, menurut gue kalau mau tahan aman. Biar lebih panjang biarin aja. Sampai titik tertentu misalnya udah mulai turun atau kita punya indikator sendiri gitu. Iya. Udah saatnya jual baru jual. Iya, udah agak bengkok dikit, wah ini ada apa nih gitu. Nah, itu boleh. Pas aja ya. Cuman kalau misalnya kondisi lagi volatil, menurut gua kita harus batasin bawah, batasin atas. Memang sih ada kemungkinan lebih naik lagi ya. Iya. Cuman at least kita udah make sure kita dapat batas bagian jatah kita bagian jatah kita berapa. Oh, berarti jagain atas sama jagain yang di bawah juga. Oke. Bisa auto cut loss, auto
TP atau taking atau take profit ya. Iya. Berarti kan pasti kan banyak yang perlu dipelajari juga nih Mas. Ketika rekan-rekan nanti berapa saya harus take profitnya, berapa saya harus cut loss-nya gitu. Dan ini kan investasi ini pasti kan beragam ya, ada yang jangka panjang, jangka pendek. Nah, kalau dari pandangan Mas Kuku sendiri ini sebenarnya ada nggak sih Mas momen-momen terbaik untuk kita mulai investasi keuangan nih gitu. Dan ini mungkin in general aja Mas ya gitu kan. Menurut Mas Kuku ada waktu-waktu terbaik nggak sebenarnya sekarang Mas? Waktu terbaik adalah sekarang. Jawabannya agak sering kita dengar ya. Tapi emang bener seperti itu Mas ya sekarang ya. Jadi kalau menurut gue ya, investasi apapun ya. Dalam sisi dari keuangan, dari knowledge, dari networking. Kapan kita start paling tepat itu adalah kapanpun. Sekarang. Karena yang paling utama investasi itu 10% teori, 90% tuh pengalaman. Oh gitu. Teorinya malah lebih sedikit Mas ya? Teori sedikit. Teori penting, tapi kita akan lebih banyak belajar kalau kita sambil ngejalanin, praktek langsung. Oh gitu. Karena yang bakal ngasih pelajaran paling berharga kita ketika investasi adalah pengalaman. Ibarat kayak jam terbang lah berarti Mas ya, jam terbang di dunia investasi gitu ya. Iya. Misalnya, tapi kan sekarang kondisinya marketnya lagi turun. Gitu. Iya. Justru itu posisi yang tepat untuk mulai. Karena kita tahu nih, ternyata market tuh turun juga ya. Oh gitu. Rugi juga ya. Gak selamanya naik gitu. Gak selamanya naik. Kita bakal ngasih, berarti kalau lagi kondisi kayak gini, gua tuh strateginya harus pakai apa? Harus kemana? Oke. Caranya gimana? Terus untuk minimalisir resikonya gimana? Harusnya bagaimana? Dan itu bisa dipelajari ketika market sedang turun gitu. Ya, bukan yang kayak mumpung lagi naik ini saya harus masukin duit sekarang. Ya itu kalau itu mungkin fine aja Mas ya. Cuma jadi nggak belajar ketika lagi turun kita ngadepin seperti apa. Jadi lagi naik pun sebenarnya juga bagus. Tapi kita at least kita udah ngerasain pas naik, pas turun, pas mau naik. Pas mau turun, kita cobain semuanya. Yang tadi Mas Kuku ceritain terkait dengan volatility itu ya Mas ya? Naik turunnya harus belajar ya. Karena jadinya itu akan mempengaruhi gimana cara kita react terhadap market. React terhadap kondisi. Ini nggak hanya dari sisi investasi saham aja ya. Investasi misalnya dari sisi networking. Kita kerjasama, misalnya gue sama lu kenal gitu. Terus gue jadi tahu sifat lu, gue tahu lu sukanya ngapain, lu jadi tahu gue sukanya ngapain, gak sukanya ngapain gitu. Itu taunya ketika kita udah jalanin bareng gitu. Betul. Kalau belum ketemu, belum kenal nggak bisa ya. Tebak-tebak aja kan. Cuman gue tahu teorinya, nih si Krisna datang pakai kacamata hitam, ini orangnya gini gitu. Itu teori. Teori. Yang pas ketemu kacamata hitamnya, nggak ada apa-apa ya. Lagi sakit matanya, lagi merah-merah matanya kan ya. Jadi investasi, misalnya tadi dari sisi networking, gitu kan, dari sisi keuangan tuh emang start paling bagus tuh ya kapanpun sih. Paling bagus kapanpun ya sekarang. Karena apapun kondisinya, apapun kondisi market saat itu, apapun yang sedang terjadi saat itu akan jadi pelajaran yang berharga buat kita ke depannya. Karena investasi itu bukan sekedar kita setahun beres, habis itu nggak investasi lagi kan? Oh udah stop ya? Nggak gitu kan? Berarti jalan terus ya? Terus kan, lanjut terus kan? Jadi investasi itu ada aktivitas jangka panjang. Mungkin tadi ada short term dan long term kan? Betul. Tapi short termnya terus-terusan kan? Iya. Yang nggak short term terus profit atau rugi terus udah kan? Iya, nggak udah kan? Gitu. Jadi investasi itu sama kayak kita menimba ilmu lah. Menimba ilmu tuh buat terus-terusan kan? Benar sih. Jadi setuju. Jangka akan digunakan tuh sampai kita nanti tua. Mungkin kita udah tua pun kadang saya nih udah tua gitu. Saya baru belajar sekarang. Contohnya bokap gua tuh baru diajarin terkait investasi ketika pensiun. Oh gitu. Umurnya udah 60 tahun gitu. Sebelum-sebelumnya belum berarti Mas? Sebelumnya belum gitu. Dia baru ngerasa ini menarik gitu ternyata. Gitu. Umur 60 tahun. Iya. Tapi dia tetap dia udah pensiun, sekarang kerjaan dia ya investasi. Trading saham, cari investment misalnya properti yang bagus di mana. Padahal umurnya udah bisa dibilang senior lah. Cukup senior ya. Udah senior banget, baru start investasi. Tapi dia tetap jalanin. Karena nggak ada dia ya masih ada waktu buat gua dapetin
at least gue yang tadi uang gue aman, syukur-syukur value-nya naik. Iya, jadi additional income kan? Additional income. Iya. Ya, jadi nggak ada batasan, lu mau umur berapa start, pokoknya kapanpun mulai aja. Berarti tidak ada kata terlambat untuk investasi? Iya, nggak pernah ada kata terlambat. Aduh, luar biasa, mantap sekali Mas Gugu. Iya. Berarti bener sih, itu gue setuju banget Mas. Karena maksudnya fun fact, Mas Gugu ngomongin bokap Mas gitu. Fun fact kayak nyokap gue juga sama Mas gitu. Mungkin baru akhir tahun lalu kali Mas ya, dia suka ngeliatin tuh sekuritas, terus mulai ikutin live trainingnya Mas gitu kan yang disediakan oleh sekuritas itu, dan di umur yang tentunya juga udah cukup senior. Udah di atas 60. Artinya juga yang nggak ada salahnya juga kalau mau belajar, at least bisa mempertahankan uang seperti yang tadi Mas Kuku bilang, atau juga hopefully bisa dapat profit dari situ, daripada nggak ada kegiatan juga, terus cuma ya mungkin senior rahasia sukanya menyiram tanaman gitu kan, mungkin ada tambahan lain seperti belajar trading seperti itu Mas ya. Tidak ada kata terlambat lah seperti Mas ya. Daripada value-nya turun kan? Iya, daripada value-nya turun. Iya, benar. Habis tergerus. Padahal dia punya cucu yang mau dikasih apa gitu. Nah, hopefully bisa dikasih sekian lembar saham BBCA gitu. Oh, bukan. Boleh juga. Boleh juga tuh, nggak menolak ya. Oh, sama ini. Mungkin banyak yang ngerasa, oh saya udah tua, udah cukup lah. Yang penting saya bisa hidup sampai saya ketika di sisa umur saya punya uang pensiun yang cukup. Uang banyak pensiun yang cukup. Oke. Mengarahnya ke sini nih Mas ya. Iya. Tapi jadinya yaudah gue nggak usah investasi, orang gue hitung-hitung udah sama gue net present value kan pakai inflasi tuh cukup lah gitu. Sampai gue misalnya nanti umur 100 tahun tuh masih aman. Masih aman, oke. Yang jadi kalau misalnya kita lihat di orang-orang kaya di dunia, yang mereka lakukan itu adalah mereka tuh invest, tujuannya bukan untuk diri dia sendiri. Oke. Dia nyebutnya adalah generative value, generative investment. Gue lupa namanya. Generative investment, oke. Jadi dia invest, tujuannya untuk ngasih ke anak cucunya dia. Wealthiness. Oke, ini mungkin yang biasa kita dengar seperti generational wealth ya. Generational wealth. Iya benar ya. Iya. Sampai ke anak cucunya semua dapat terus kebagian terus. Akhirnya secara kekayaan dari generasi ke generasi ada lanjut terus. Anaknya tinggal lanjutin lagi apalagi buat selanjutnya. Jadi kita tuh jangan berpikir untuk diri kita sendiri sekarang. Oke, ini bagus nih. Ini yang harus kita lakukan. Ini tujuannya juga bantu negara ya. Bantu negara juga. Tujuannya adalah kita invest untuk anak cucu kita, biar nggak nyusahin negara. At least ya. Benar. Atau jadinya anak cucu kita nanti berpikir lebih lagi. Dia udah nggak gimana cara gue makan besok lagi, tapi gimana caranya gue bisa lebih lagi. Bisa lebih, iya. Pemikirannya bakal lebih lebih luas lah, lebih luas lagi kan. Karena concernnya udah beda, udah nggak makan besok lapar lagi. Iya. Gimana caranya bisa lebih lagi. Agree sih. Jadi yang misalnya udah senior, punya uang pensiun yang banyak. Iya. Itu kalau investasi bisa ada generative wealth tadi kan. Bisa dikasih ke anak cucunya. Iya. Itu yang dilakukan orang-orang kaya di dunia sebenarnya. Dia misalnya dia punya duit 10 miliar gitu. Oke. Dia belikan rumah 1 miliar, 10 rumah. 10 rumah. Oke. Di kontrakin misalnya, at least lah. Dia punya aset, at least 10 miliar masih ada. 10 miliar masih ada. Kalau mau dijual lagi masih bisa. Masih bisa ya, iya. Cuman yang dia lakukan adalah dia kontrakin. Jadi ada income. Passive income maksudnya. Passive income terus-terusan. Bukan buat dia dong, ya kan? Buat anaknya. Iya. At least misalnya dia setahun dapat 50 juta dari satu rumah. Oke. Berarti 10 rumah dapat 500 juta. Ya, setahun gitu ya. Setahun ya. Itu jalan terus loh. Jadi anak cucunya, bukan dia yang dapat 5 juta, anak cucunya bisa dapat terus. Fix terus 500 juta. Iya. Apalagi kalau itu dibangun kos-kosan tuh kayaknya Mas. lebih banyak lagi dinaikin ke atas kan. Iya benar. Ya mindsetnya gitu lah. Iya. Jadi nggak ada kata terlambat lah buat siapapun untuk yang mau investasi apapun ya. Bisa keuangan, bisa properti tadi.
knowledge, Iya, beragam networking. ya, iya. Dan itu semua tidak ada kata terlambat buat Iya. orang mulai start ya Mas sebenarnya. Networking pun juga kan? Networking ya agree sih. Itu menurut gua paling penting sih. Iya. Investment secara network itu pernah ada orang bilang itu di luar salah satu entrepreneur ya panutan saya lah dia di US. Dia bilang your network is your net worth. Siapa yang lu iya. kenal itulah seharga value lu tuh segitu. Value itu sih, ya. Atas orang-orang yang lu kenal. Gitu. Jadi harus aktif juga mencari relasi-relasi, kenalan-kenalan, komunitas mungkin yang kita bisa join buat nambahin mungkin calon partner atau calon rekan kita kan Mas. Iya. Jadi lebih banyak, bisa lebih banyak belajar lagi sebenarnya Iya. kan.